Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua, saudara dan saudari sekalian. Sebelumnya saudara telah menyaksikan video bagian pertama mengenai berpikir inovatif. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kelas saya untuk mata kuliah manajemen usaha mikro dan kecil. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan video bagian kedua, yaitu dengan materi yang sama, yaitu mengenai berpikir inovatif. Mata kuliah manajemen usaha mikro dan kecil ini berhubungan dengan mata kuliah dengan konsentrasi kewirausahaan. Baik, saudara dan saudari sekalian, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Nah, saudara dan saudari, ya sebenarnya kita melakukan kreativitas dan inovasi, ya. Jadi apa tujuannya? Ya, jadi tujuan inovasi ya, yang pertama adalah mengganti produk atau layanan yang sudah usang. Ya, hadirnya internet banking contohnya, ya. Ini menggantikan layanan tatap muka. Oke ya, sekarang kita merasakan bahwa kalau kita selalu datang ke bank ya, itu pertama kita butuh waktu, belum lagi antri gitu ya. Kita juga membuang waktu pada saat antri, lalu juga pada saat pandemi kita juga nggak selalu bisa ketemu gitu ya. Nah, makanya diciptakan ya yang namanya untuk kita ke teller ya atau ke CS. Kita nggak usah ke sana, kemana, kita bisa menggunakan smartphone kita atau menggunakan laptop kita dengan adanya internet banking gitu ya. Jadi kita nggak perlu tatap muka. Nah itu salah satu apa, kita bisa mengganti produk ya, produk layanan begitu ya. Oke, lalu kita bisa dari inovasi kita bisa meningkatkan kualitas ya, dimana contohnya tadi internet banking ya. Jadi kita bisa mengurangi antrian pembayaran contohnya di gardu tol atau tadi di teller ya, lalu menciptakan budaya bertransaksi non tunai ya. Selama ini mungkin kalau kita selalu bawa uang cash di dompet kita ya mungkin tebal gitu ya, tapi kita selama ini hanya dengan smartphone kita atau kartu ATM kita ya, atau kartu IPAS yang buat pembayaran itu ya, itu kita bisa lebih simple pergi kemana-mana, nggak usah bawa uang cash ya. Nah sekarang misalnya kita mau bayar kalau misalnya di luar negeri pakai MRT, naik kereta ya, mungkin naik pesawat, kita hanya perlu perlu kartu debit aja atau kartu pas kita gitu ya. Nah sehingga itu bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita gitu ya saudara ya. Atau itu kan tadi layanan. Kalau misalnya masalah produk ya, contohnya misalnya kita beli produk produk handphone buatan merek Indonesia ya. Nah, selama ini kan ada image merek Indonesia, kenapa kualitasnya nggak bagus gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu coba jual ya, kita coba jual, dan selama beberapa tahun apa komplainan konsumen, ternyata kenapa misalkan handphonenya cepat panas atau baterainya cepat habis. Nah berarti kita kita buat inovasi baru di mana handphone yang nggak cepat panas, nggak cepat habis baterainya. Nah itulah kita bisa meningkatkan kualitas gitu ya. Nah, lalu tujuan inovasi adalah menghemat biaya ya. Jadi misalnya kita butuh bimbel ya, bimbingan belajar ya, di mana kalau kita datang langsung ya, mungkin selama ini ya pasti si pihak perusahaan itu menghitung biayanya, misalkan harus ada listrik ya, lalu ada sarana fasilitas di kelasnya gitu ya, belum lagi harus membayar orang pegawai ya. Nah sekarang kita bisa menghemat biaya ya selama pandemi contoh ini ya. Kita bisa menggunakan bimbingan belajar online ya, sehingga ya bisa menghemat biaya, sehingga para pelajar juga bisa lebih hemat biayanya seperti itu ya. Nah sekarang udah banyak ya bimbingan belajar ya, contohnya les bahasa Inggris atau les bahasa asing gitu ya, bimbingan belajar juga itu dengan cara online. Nah itu sebenarnya bisa menghemat, kita pun hemat ya, nggak perlu keluar biaya transport seperti itu ya. Lalu tujuan inovasi yang lain ya, yaitu adalah menciptakan konsumen atau pasar baru ya. Contohnya gini aja deh, nggak usah OJC mungkin nggak semuanya nggak tahu ya. Jadi konsumen atau pasar baru itu contohnya
misalnya saudara memproduksi pakaian, ya, pakaian yang selama ini itu diidentikan adalah untuk dewasa, begitu ya. Nah, saudara membuat inovasi, gitu ya. Saudara membuat pakaian juga selain untuk dewasa, untuk pakaian anak-anak, gitu ya. Nah, itu apa namanya? Berarti saudara menciptakan konsumen baru, yaitu konsumen anak-anak, gitu ya. Oke, lalu memperluas jangkauan produk, ya. Nah, jadi hadirnya inovasi belanja itu misalkan contohnya melalui marketplace atau online, ya. Jadi selama ini mungkin kalau kita jualan pakaian atau jualan produk tertentu, gitu ya. Ya kita kalau lewat toko ya berarti kita konsumen kita ya wilayah itu aja, ya. Tapi dengannya kita membuat inovasi baru, ya, dengan membuat ada marketplace misalkan di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain-lain, gitu ya. Berarti kita bisa memperluas jangkauan produk kita sehingga kita juga bisa meningkatkan omset kita, gitu ya. Oke, lalu untuk beradaptasi dengan peraturan, munculnya peraturan daerah dengan larangan penggunaan, contohnya dengan menggunakan kantong plastik, ya. Nah, jadi ya kita tahu ya beberapa supermarket sekarang udah nggak ada kantong plastik, kalau ada kita berbayar, gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa? Itu memang ada peraturan dari daerah, ya. Nah, jadi untuk beradaptasi, ya kita bisa nih buat inovasi. Jadi kalau misalkan ya kita sebagai konsumen kalau nggak ada kantong ya repot juga, masa mau dibawa begitu ya, gitu ya. Ya walaupun ada beberapa ya departemen store kayak begitu, ya saya juga merasa terganggu, gitu ya. Tapi mereka menawarkan, yaitu mereka juga sambil jualan pastinya ya. Pak, ada produk kita misalkan ada goodie bag-nya, tapi goodie bag-nya lumayan juga ya, gitu. Kita beli kantong, gitu ya. Nah, seharusnya ya untuk menghemat biaya kita, ya kita bisa bawa tas sendiri, gitu ya. Nah, tapi andai kata memang kebanyakan orang kan nggak mau ribet, ya. Nah, kita bisa ganti ya. Kalau selama ini kantong plastik beridentik dengan bahwa kita tidak melakukan green product, ya, nggak bisa didaur ulang, misalnya kayak begitu. Nah, tapi kita bisa ganti plastiknya dengan apa? Kantongnya dengan berbahan paper bag, contohnya begitu. Sehingga andai kata kan kalau dari bahan kertas itu ya ibaratnya mungkin hampir sama aja harganya dengan plastik, gitu ya. Nah, jadi apa? Ya kita nggak usah pakai plastik. Jadi kita bisa mendukung kegiatan lingkungan, tapi kita dengan menggunakan paper bag, begitu ya. Oke, lalu menjaga kelestarian lingkungan, ya contohnya ya. Ini ada di luar negeri ya. Jadi kalau kita naik bis kota kita bisa gratis ya, asalkan kita membayarnya dengan sampah ya. Tapi sampahnya bukan sampah basah ya kayak di Indonesia ya. Nah, tapi sampahnya misalnya dengan plastik, lalu dengan mungkin pakaian bekas atau apa. Nah, sehingga ya oleh pemerintah setempat itu bisa diolah lagi ya, atau mungkin dibagikan kepada yang pakaian bekas tadi kepada orang yang membutuhkan ya. Jadi itu merupakan suatu inovasi baru, gitu ya. Contohnya lagi tadi yang masalah plastik ya, itu kan sebenarnya lingkungan ya, nggak bisa didaur ulang ya, walaupun mungkin bisa sih di recycle dengan berbentuk yang lain, misalnya ember atau apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya hasil inovasi juga ya. Tapi kalau kita ada peraturan yang dimana dari pemerintah kita harus ikut melestarikan lingkungan tanpa adanya plastik, kantong plastik, gitu ya. Nah, kita bisa mengubah dengan apa tadi? Dengan paper bag. Demi apa? Kelestarian lingkungan. Agar kita bisa membuat suatu inovasi pada produk kita ya. Di sini ada metode ya yang untuk mempermudah bagaimana caranya kita menginovasi produk yang telah kita jalankan atau telah kita jual ke pasar, gitu ya. Yaitu dengan metode Scamper. Oke, Scamper ini adalah singkatan ya. Jadi ya kita definisikan dulu apa itu Scamper. Jadi Scamper itu adalah sebuah singkatan untuk mempermudah ingatan akan teknik-teknik inovasi. Ya, nah, jadi teknik inovasi ini kita bisa mempraktekkan ya. Jadi Scamper itu singkatannya adalah terdiri yang dari S ya, yaitu substitusi, lalu C-nya adalah kombinasi atau combination, dan A-nya adalah adaptation, yaitu berarti adaptasi, dan M-nya adalah modify, yaitu modifikasi, lalu P-nya adalah put to another use, jadi kita menaruh kepada
kegunaan yang lainnya apa gitu ya. Lalu kita E-nya eliminate atau mengeliminasi, dan R-nya adalah reverse, atau kita reverse itu berarti kita memutar lagi ya, artinya apa reverse itu ya, kebalikannya apa gitu ya. Oke, kita akan membahas satu persatu sehingga nanti saudara andai kata dipraktekkan pada produk saudara itu akan lebih mudah. Oke, scamper. Ya. S-nya adalah substitusi, substitution ya. Jadi substitusi ini artinya kan mengganti, pengganti gitu ya. Jadi maksudnya adalah mengganti dengan yang lain ya. Jadi apabila dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, berupa pertanyaan gitu ya. Jadi saudara bisa menanyakan pada diri sendiri ya, terutama untuk produk saudara ya. Jadi apakah bisa diganti dengan yang lain? Nah, contohnya gitu ya. Contohnya tadi misalkan saudara packaging produk ya. Nah, karena saudara packaging produknya itu dengan menggunakan plastik, sehingga katanya plastik itu bisa mengganggu lingkungan atau ada peraturan pemerintah yang tidak membolehkan. Nah, maka ya saudara bisa mengganti dengan apa? Dengan paper bag atau dengan yang berbahan bisa di recycle, bahan kertas, bahan karton, atau apapun itu, bahan daun mungkin, gitu ya, itu substitusi. Nah, kalau masalah produk ya contohnya misalnya gitu ya, apa ya, misalnya bisnis minuman barusan ya, saudara menggunakan susu ya, susu sapi ya, pada suatu saat susu sapi itu kebetulan susu murni lagi nggak ada stok misalnya begitu ya. Saudara tapi ada nih pakai apa, mungkin susu bukan susu yang cair tapi pakai menggunakan susu bubuk gitu ya, atau menggunakan susu kambing. Nah, seperti itu. Itu substitusi. Lalu ya, untuk C dari scamper, C-nya itu adalah combine. Oke ya, jadi combine itu adalah mengkombinasikan atau menggabungkan ya. Nah, jadi menggabungkan dengan hal lain. Jadi apabila dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, jadi bisa berupa apakah produk atau jasa dapat dikombinasikan dengan yang lain, atau apakah bisa digabungkan dengan yang lain, apa yang dikombinasikan dapat sesuatu yang sama serta berbeda. Nah, contohnya tadi ya, misalkan kita minuman ya, minuman milk tea. Milk tea itu kita bisa loh menggabungkan dengan puding ya, dengan boba, dengan jelly, dengan coklat, dengan meses, lalu keju. Nah, seperti itu ya. Nah, itu combine ya. Lalu kalau makanan misalkan tadi kita jualan misalkan cilok gitu ya. Cilok bisa nggak sih gabungan? Bisa, karena cilok menggunakan saus sama dari kacang yang pedas gitu ya. Jadi kita selain ada ciloknya, mungkin ada juga pakai cimin ya, lalu dengan batagor, siomay ya, lalu bakso kecil, bacil, seperti itu bisa dikombinasikan gitu ya. Nah, itu kita bisa membuat inovasi di situ ya. Oke, ini contoh ya, contoh dari buku. Jadi misalnya bisnis apotek yang dikombinasikan dengan praktek dokter. Nah, itu jadi selain dokter itu praktek ya, kan pasti memberikan resep ya. Nah, di situ juga disediakan apotek sehingga si pasien itu nggak perlu jauh-jauh nyari apotek ya. Lalu juga ada laboratorium ya, itu yang namanya kegiatan dokter. Selain memberi obat juga kita butuh tes, namanya lab, tes darah ataupun yang lain gitu ya. Sehingga konsumen itu nggak perlu jauh-jauh ya, repot ya, harus keluar dulu, keluar lokasi. Nah, kalau misalnya di klinik itu sudah ada semua ya, kita tinggal jalan kaki aja ke lantai berapa seperti itu ya. Oke, itu salah satu contoh inovasi ya, walaupun sekarang namanya klinik udah banyak yang seperti itu ya. Oke, lalu misalnya kita punya kafe ya. Oke, kita selama ini jual kopi ya, tapi kita bisa menggabungkan, misalkan ada toko kuenya atau bakerynya, di mana ya selain saudara jualan kopi, kita juga bisa jualan roti atau kue-kue di situ, dan itu pasti nyambung antara kopi dengan kue gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi misal saudara bisa kerjasama dengan teman saudara punya kafenya ya, teman saudara yang bisa bikin kuenya. Nah, itu bisa kolaborasi. Saudara, untuk selanjutnya ya, scamper untuk SC A. Nah, A-nya adalah adaptation ya. Berarti di sini
Adaptation berarti ada artinya adalah adaptasi, ya. Nah, jadi ya diadaptasi dari hal lain. Apabila dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, ya, kita tanya untuk produk kita tuh gimana, ya. Apakah ide dari produk atau jasa lain dapat diadaptasi, ya. Nah, jadi misalnya diadaptasi dari ide pembayaran layanan kesehatan bagi kaum duafa dengan menggunakan sampah contohnya, oke ya. Diadaptasi contohnya suatu klinik nih, ya. Nah, suatu klinik, ya kita tahu bahwa setiap orang tuh butuh yang namanya sehat, ya, dan setiap orang tuh mungkin nggak semuanya sehat, ya, mungkin ada juga yang sakit. Dan yang sakit tuh nggak cuma orang kaya, tapi ada juga orang yang duafa, oke ya. Nah, kalau kita mau melakukan ibaratnya sambil melakukan kegiatan sosial, ya kita bisa, ya, misalnya diadaptasi, ya, pembayaran layanan kesehatan itu bagi kaum duafa selain digratiskan juga misalnya dengan menggunakan sampah misalnya, ya, misalkan si dokternya menerima yang namanya sampah plastik, ya, khususnya sampah plastik itu bisa didaur ulang nantinya, ya, didaur ulang sehingga punya bisnis baru, set bisnis apa, kita bisa bikin yang namanya peralatan rumah tangga dari bahan plastik gitu ya. Nah, dari mana sumbernya? Ya dari kaum duafa tadi gitu ya. Nah, jadi si kaum duafa itu nggak perlu bayar dengan uang, sehingga dia bisa membayar dengan plastiknya. Seperti itu ya, itu adaptasi. Oke ya. Nah, lalu contohnya lagi misalnya, ya, diadaptasi. Ya, misalnya saudara lagi jalan-jalan nih ke luar negeri. Ya, ini banyak ya. Kalau saudara yang contohnya ya, saudara berkesempatan untuk umroh ya. Nah, saudara di sana akan melihat banyak toko, ya, banyak toko atau para pedagang dia menerima uang rupiah, ya harus real, ini ya. Nah, itu cukup memudahkan kita nih konsumen dari Indonesia. Kenapa? Karena katanya jamaah umroh dan haji itu banyak dari Indonesia, ya, sehingga para pedagang itu merasa ya nggak masalah, ya, dengan menggunakan rupiah mereka nerima. Toh money changer tuh banyak di sana, ya. Nah, saya punya kejadian nyata bahwa pada saat saya umroh ada seorang pengemis ya, pengemis di sana dekat Masjidil Haram atau di Nabawi ya. Itu dia tuh bawa uang 100.000. Saya ngelihat uang rupiah gitu ya. Dia bawa uang dan dia buru-buru ke money changer. Kayaknya ada jamaah dari Indonesia ngasih amal ya ke kaum duafa itu uang 100.000 gitu ya, dan dia nggak ngerti udah berapa kali gitu ya. Saya ngelihat, uangnya merah, dikasih uang 100.000 dan dia cepat-cepat lari ke money changer, ya. Jadi di sana mereka nerima, gitu ya. Itu apa? Adaptasi karena banyak jamaah dari Indonesia. Mungkin pada saat si kaum duafa itu habis dari money changer melihat, wah berapa real gitu ya. Kaget 100.000 tuh uang yang besar bagi Indonesia ya, gitu. Ya, nah itu kita bisa melakukan adaptasi. Nah, kalau di Indonesia misalnya kita punya restoran atau punya toko, ya kita bisalah menerima misalkan dengan mata uang asing, nggak harus rupiah. Itu kita adaptasi kalau misalkan sesuai dengan masyarakatnya, kita mungkin banyak ekspatriat contohnya. Ya, itu contoh yang inovasi dari singkatan dari scamper yang M-nya yaitu adalah modify. Ya, jadi modify berarti artinya memodifikasi. Ya, jadi di sini dirubah, diperkecil, atau diperbesar. Ya, apabila dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, itu berupa apakah produk atau jasa bisa diubah, diperkecil atau diperbesar, dikurangi atau ditambah, gitu ya. Contoh ukuran flash disk ya, flash disk makin lama makin kecil, gitu ya. Dulu kan besar, sekarang bisa yang cuma sekedar ini, gitu ya. Lalu kue roti unyil atau ya roti unyil yang tadi roti itu besar-besar, sekarang jadi kecil gitu ya. Lalu Jeko contohnya ya, yang menciptakan produk yang tadinya Jeko kan ya donat kan bulatnya, yang Dunkin juga ada ya, donat kan donat gitu ya. Tapi ada yang minis yang bulat-bulatnya itu gitu ya. Atau misalkan saudara lihat lagi contoh kalau saudara pengguna iPhone ya, iPhone sekarang udah nggak ada charger, lalu dusnya makin kecil gitu ya. Ya alasannya sih katanya buat lingkungan gitu ya. Padahal sebenarnya buat penghematan juga itu ya. Lumayan charger ya. Berapa harganya gitu ya. Lalu dus juga kalau lebih kecil kan lebih menghemat biaya sebenarnya ya. Padahal tahu sendiri harga iPhone berapa. Ya tapi laku-laku aja tuh.
karena iPhone udah punya nama ya di benak tapi para konsumennya ya, yang pengguna setia gitu ya. Nah itu artinya apa? Memodifikasi seperti itu. Lalu selanjutnya adalah scamper. Untuk P-nya adalah put to another use ya. Nah, jadi digunakan untuk kegunaan yang lain ya. Jadi kita menggunakan si produk itu bisa digunakan untuk kegunaan yang lain enggak ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia put itu berarti menaruh untuk kegunaan yang lain gitu ya. Nah, jadi apabila dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, jadi bisa kita tanya nih ya pada diri kita yang punya produk ya. Apakah produk atau jasa dapat digunakan untuk kegunaan yang lain? Gitu ya. Nah, banyak ya contoh produk di mana apa namanya ada produk atau barang atau jasa itu ternyata bisa kegunaan yang lain. Contohnya misalnya Gojek deh ya. Nah, Gojek itu ya si pengusahanya berpikir bahwa awalnya ya itu kan hanya untuk transportasi. Kita mau naik ojek gitu ya, cuma kita mesennya online gitu ya. Oh, tapi dia inovasi. Nah, tahu kan sekarang pelayanan Gojek apa aja ya? Ada kita mau GoSend, ada GoFood, lalu juga kita bisa ada pijet ya, GoMassage, lalu ada juga untuk belanja, GoShop dan macam-macam ya. Jadi si pengusaha Gojek ini dia pintar. Kenapa? Dia satu layanan, satu jasa, tapi dia bisa melayani banyak yang lain. Itulah bisa digunakan untuk kegunaan yang lain. Nah, kalau bisa kita juga punya produk seperti itu, ya. Nah, itu bagaimana kita bisa berinovasi untuk put to another use. Untuk E ya, untuk scamper, untuk E-nya itu adalah eliminate, ya. Jadi eliminate itu berarti mengeliminasi ya. Kalau kita lihat dulu ya namanya X Factor, lalu ada Indonesian Idol atau mungkin yang ajang-ajang seperti itu dieliminasi, oh berarti dia gugur gitu ya, dikurangi gitu ya. Nah, jadi eliminate, mengeliminasi. Jadi di produk kita itu ada bagian yang disederhanakan ya. Jadi kalau kita tanya gitu ya, apakah ada bagian yang disederhanakan atau dihilangkan agar produk ya barang atau jasa itu lebih efisien dalam hal tertentu ya. Nah, ini contoh deh, contohnya misalkan teh botol, lalu ada bukan teh botol aja, misalkan teh pucuk ya. Nah, sekarang ada less sugar. Nah ya, buat apa nih less sugar? Ya sekarang orang tuh nggak semuanya sehat ya. Kalau yang sehat sih nggak apa-apa pakai gula, tapi kalau orang yang diabetes, lalu orang yang diet ya, yang diet gula ya, nggak harus yang diabetes, tapi yang dia memang diet gula, dia butuh yang less sugar, bahkan yang non sugar, tapi dia menggunakan gula yang gula diet ya. Nah, sekarang udah mulai nih ya yang namanya minuman soda seperti Coca-Cola, dia juga ada Coca-Cola Zero gitu ya. Nah, itu dia menghilangkan atau mengeliminasi yang namanya gula, tapi dia menggunakan gula buatan. Contohnya begitu ya, mengeliminasi. Nah, tapi kita dapat pasar baru kan, ibaratnya apa? Pasarnya yaitu konsumen yang buat kesehatan begitu ya. Oke, lalu keberadaan ATM ya. Nah, selama ini kita selalu datang ke bank gitu ya, ngantri ke teller gitu ya. Saya paling males tuh yang namanya ngantri ke teller ya, pakai nomor segala. Tapi kita bisa ngambil ATM ya. ATM banyak tersebar kemana-mana, kita bisa cari aja ATM yang sepi yang mana ya, tapi yang ada security-nya yang aman gitu ya. Oke, jadi kita mau setor atau tarik tunai ya, ya kita bisa ke ATM. Nah, kalau dulu ATM itu hanya untuk narik tunai. Nah, sekarang kita bisa, namanya ATM kita bisa nyetor juga. Nah, jadi kita nggak perlu ke teller kan? Ya nggak? Iya, sehingga apa? Untuk menghilangkan yang namanya antrian. Ya, apalagi zaman pandemi sekarang nggak boleh bergerombol gitu kan? Nah, dengan banyakin ATM aja, ATM bisa transaksi, ya, bisa nyetor maupun bisa ambil uang. Dan untuk transaksi-transaksi harian, misalkan bayar listrik, bayar PAM, bayar cicilan atau apa, internet banking aja, ya nggak. Gitu ya. Nah, berarti kita si pihak bank itu bisa mengeliminasi yang namanya orang-orang yang ada di teller itu. Ya perlu teller, tapi ibaratnya bisa nggak perlu banyak-banyak tellernya seperti itu ya, sehingga bisa menghemat biaya juga. Untuk yang terakhir scamper, untuk R-nya adalah reverse ya. Kalau kita Indonesia kan reverse itu berarti dibalik, terbalik gitu ya. Nah, jadi kalau kita arahkan ke produk kita ya, berarti ini dibalik
Jadi maksudnya apa? Jadi apabila kita nyatakan dalam pertanyaan ya, misalnya gini, apakah proses atau fungsi dari produk atau jasa yang kita yang ada ini, yang sudah ada itu bisa dibalik. Ya, dibalik. Jadi contohnya ada layanan SIM keliling. Oke, SIM keliling bahwa kita selama ini kita kalau mau perpanjang SIM gitu ya, kita harus datang ke Samsat ya, pembuatan SIM. Sehingga apa? Wah, ngantri banget ya. Dulu zaman saya masih ya, dulu belum ada SIM keliling ya. Waktu saya tinggal di Jakarta, saya paling malas banget tuh ya bikin SIM, perpanjang SIM harus ke Daan Mogot. Jauh sekali Daan Mogot tuh Jakarta Barat yang sudah mau mendekati Tangerang ya, sedangkan saya di Jakarta Timur. Rumah saya ya jauh banget tuh dia, butuh waktu, butuh tenaga gitu ya, dari seharian dari pagi sampai sore gitu loh, dan itu belum langsung jadi ya. Nah, sekarang dipermudah dengan adanya layanan SIM keliling. Nah, SIM keliling suka ada di mal-mal atau mungkin di wilayah tertentu. Mudah ya. Iya, sehingga apa? Sehingga kita datang aja ke SIM keliling yang mobil itu. Ya, kita bawa SIM kita. Ya, bahkan kemarin saya nggak perlu datang lagi ke layanan SIM karena pandemi. Kenapa? Bisa via online. Ya, kita download aplikasinya di Android atau di iPhone kita. Gitu ya. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Saya dapat tuh SIM-nya. Walaupun agak lama sebulan ya. Tapi setidaknya apa? Ya, dari layanan kepolisian itu dia bisa membalik. Ya, ibaratnya nggak usah konsumen yang datang ke kantor, tapi kantor itu yang melayani konsumen langsung ke lapangan gitu ya. Ya sama juga sih seperti ATM juga sama ya. Jadi si konsumen nggak perlu datang ke bank, tapi bank lah yang mendekati si konsumen. Makanya ada ATM di beberapa lokasi gitu ya. Oke, nah lalu contoh lagi di sini kalau di buku apa ya, kok agak aneh ya di buku ya, membuat dispenser dengan posisi galon air di bawah. Oh ya, gini. Kita selama ini paham ya, kalau kita minum air pakai air galon, kita sulit ya, harus ngangkat dulu galonnya baru dituangin gitu ya. Sekarang kita balik ya. Nah, sekarang udah banyak tuh produk dispenser yang seperti itu ya. Jadi si galonnya nggak usah kita angkat, kita masukin aja ke dalam mesinnya ya, atau nggak usah masuk ke dalam mesinnya, kita sudah ada ya dispenser yang modelnya kayak ada selang lalu ada mesinnya di atas itu, kita tinggal pencet tombolnya keluar ya. Nah, berarti kita nggak perlu lagi yang namanya membalikkan si posisi air galon gitu ya, yang tadinya secara tradisional kita harus membalikkan air galon, sekarang nggak usah, kita sudah ada alatnya aja pakai itu, lebih simpel kan ya. Nah, itulah dibalik gitu maksudnya gitu ya saudara ya. Nah, banyak contohnya yang lain saudara dan saudari sekalian. Demikianlah materi kita hari ini mengenai berpikir inovatif. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ya di kolom komentar, atau mungkin kita bisa pada saat di Google Meet ya, di Google Meet atau di kolom komentar di Google Classroom kita. Baik, demikian saudara, saya harap materi ini bermanfaat apabila kita bisa mempraktekkan ya di kehidupan sehari-hari kita. Apabila kita sebagai pengusaha, kita bisa membuat suatu inovasi dari barang maupun jasa kita. Baik, demikian saudara, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.